Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Ustazah Asmaul Mukarramah. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang materi IPS kelas 5. Sebelum kita mulai, mari bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim dan agraris. Capaian pembelajaran mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim dan agraris. Yang kedua, mengidentifikasi karakteristik letak geografis Indonesia. Capaian pembelajaran yang ketiga, mengidentifikasi kondisi geografis Indonesia. Indonesia sebagai negara maritim atau kepulauan. Mengapa Indonesia dikatakan sebagai negara maritim atau kepulauan? Karena negara Indonesia sangat luas dan besar. Sebagian besar wilayah Indonesia berupa laut dan dipisahkan oleh lautan. Panjang garis pantai Pulau Indonesia yaitu 81.000 km. Kenapa Indonesia dikatakan sebagai negara maritim? Pertama, kawasan laut yang luas, memiliki banyak pulau. Ya, bisa kita perhatikan peta di sampingnya ya, bahwa Indonesia itu berpulau-pulau. Yang ketiga, mata pencarian penduduk berhubungan dengan laut, memiliki sumber daya laut yang besar. Selanjutnya, mengenai batas wilayah laut Indonesia. Batas wilayah laut Indonesia dengan beberapa negara yaitu batas teritorial. Dalam gambar ini, batas teritorial atau wilayah yaitu panjang garis yang ditarik ke arah laut adalah 12 mil. Indonesia mempunyai hak kedaulatan. Negara lain dapat berlayar di wilayah ini atas izin pemerintah Indonesia. Luas laut teritorial Indonesia adalah 282.583 km persegi. Selanjutnya, batas landasan kontinen. Batas landasan kontinen adalah dasar laut. Jika dilihat dari segi geologi maupun geomorfologi, landasan kontinen memiliki kedalaman kurang dari 200 meter. Batas landas kontinen diukur mulai dari garis dasar pantai ke arah luar. Jarak paling jauh adalah 200 mil. Luas landas kontinen Indonesia adalah 2.749.001 km persegi. Selanjutnya, zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Zona ekonomi eksklusif ZEE wilayah laut sejauh 200 mil dari pulau terluar saat air surut. Luas ZEE Indonesia adalah 2.936.345 km persegi. Di zona ini, Indonesia memiliki 3 hak untuk melakukan beberapa kegiatan. Apa itu? Pertama, melakukan eksplorasi, eksploitasi, dan pengelolaan dan konservasi sumber daya alam. Kedua, melakukan penelitian, perlindungan, dan pelestarian laut. Ketiga, memberikan izin pelayaran internasional melalui wilayah ini dan memasang berbagai sarana penghubung laut. Indonesia sebagai negara agraris. Selanjutnya, mengapa Indonesia dikatakan sebagai negara agraris? Ciri-ciri dari negara agraris adalah produsen berbagai hasil pertanian. Hasil pertanian di Indonesia itu sangat banyak, maka Indonesia
disebut sebagai negara agraris. Hasil pertanian tersebut diekspor ke berbagai negara. Hal ini membuat negara agraris membutuhkan sumber daya manusia yang banyak untuk memenuhi pertanian. Selanjutnya, memiliki lahan yang luas dan subur. Lahan luas dan subur cocok sebagai tempat bercocok tanam. Selanjutnya apa ini? Ada gambar air. Jadi persediaan airnya melimpah. Air melimpah dapat membantu perkembangan di bidang pertanian karena air mendukung kesuburan tanah. Di negara agraris banyak sumber-sumber air yang melimpah seperti sungai, danau, waduk, dan sebagainya. Nah, sekarang letak geografis Indonesia. Ini adalah batas negara kesatuan Republik Indonesia dengan 10 negara di sekitarnya. Ya, jadi negara Indonesia itu berbatasan dengan 10 negara tetangganya. Ada Australia, Timur Leste, Filipina, Malaysia, Vietnam, India, dan Papua Nugini. Kondisi geografis Indonesia. Kondisi geografis merupakan suatu yang dapat mempengaruhi kehidupan di wilayah tertentu. Kondisi geografis satu wilayah dengan wilayah lain berbeda. Hal ini disebabkan oleh faktor kenampakan alam dan letak wilayah. Jadi dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Kondisi geografis Indonesia dapat dilihat dari 4 aspek. Yang pertama, letak geografis Indonesia. Indonesia terletak antara 2 benua dan 2 samudra. Letak Indonesia secara geografis termasuk sangat strategis, sering disebut sebagai posisi silang. Pengaruh letak geografis Indonesia berdampak pada iklim laut dan berpengaruh pada keberadaan wilayah Indonesia, keadaan fisik dan sosial, atau ekonomi dan politik. Selanjutnya, kondisi geografis juga dapat dilihat dari kondisi penduduk Indonesia. Kondisi geografis Indonesia mengaruhi kondisi penduduk di Indonesia. Keadaan geografis Indonesia dibagi menjadi 3 wilayah, yaitu daerah pantai, dataran rendah, dan dataran tinggi atau pegunungan. Pertama, daerah pantai. Penduduk di daerah pantai bekerja sebagai nelayan. Pola pemukiman di daerah pantai memanjang dan menyusuri sebagian garis pantai. Suhu di daerah pantai cenderung panas. Daerah pantai menjadi sektor pariwisata atau pusat perikanan. Yang ketiga yaitu cuaca dan iklim di Indonesia. Kategori cuaca dan iklim yaitu curah hujan, arah air, tekanan udara, suhu udara, dan kelembaban udara. Kondisi iklim Indonesia dipengaruhi oleh angin muson. Angin muson yaitu angin yang bertiup tiap 6 bulan sekali dan selalu berganti-ganti arah. Adanya perubahan arah angin muson berakibat pada kondisi iklim Indonesia. Iklim Indonesia terbagi menjadi 2 musim setiap tahun, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Wilayah Indonesia yang diapit oleh 2 samudra membuat kondisi iklim laut menjadi lembab. Selanjutnya, persebaran flora dan fauna di Indonesia. Fauna adalah jenis hewan yang hidup di suatu kawasan, sedangkan flora
adalah jenis tumbuhan yang hidup dan tumbuh secara alami. Indonesia memiliki keanekaragaman flora dan fauna. Karena iklim Indonesia tropis, setiap daerah di Indonesia memiliki jenis tanaman hewan yang beragam sesuai dengan habitatnya. Tipe yang pertama yaitu tipe asiatis. Tipe flora dan fauna yang sejenis di daratan Asia hidup di wilayah Indonesia bagian barat. Jadi asiatis ini hidup di wilayah Indonesia bagian barat seperti Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Flora tipe asiatis contohnya pohon mahoni, pohon jati, pohon karet, bunga mawar, bunga anggrek, bunga rafflesia arnoldii, bunga kantong semar, dan sebagainya. Sedangkan fauna tipe asiatis adalah gajah Sumatera, orangutan, badak bercula, satu, burung jalak Bali, rusa, buaya, bunglon, dan sebagainya. Itu tadi adalah tipe asiatis atau Indonesia bagian barat. Selanjutnya yang kedua adalah tipe peralihan atau tengah ya. Tipe peralihan merupakan tipe flora dan fauna yang tidak terdapat di Asia atau Australia. Tipe jenis ini hidup di wilayah Indonesia bagian tengah, yaitu Sulawesi, Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara. Flora tipe peralihan adalah tanaman cengkeh, tanaman cendana, tanaman anggrek serat, kayu eboni, dan sebagainya. Sedangkan fauna tipe peralihan seperti burung nuri, burung kakak tua, anoa, babi rusa, monyet hitam, komodo, biawak, dan sebagainya. Ini contoh gambar tipe peralihan, tipe flora dan fauna bagian peralihan atau bagian tengah yang tidak ada di bagian asiatis maupun australis. Selanjutnya yang ketiga yaitu tipe flora fauna di australis. Apa itu? Tipe australis merupakan tipe flora dan fauna yang sejenis di daratan Australia. Tipe ini hidup di bagian timur wilayah Indonesia, yaitu Papua dan Maluku. Contoh flora tipe australis adalah pohon matua, pohon siwalan, pohon pakis, dan sebagainya. Sedangkan fauna tipe australis contohnya burung cendrawasih, kanguru, koala, kuskus, landak irian, dan sebagainya. Nah, demikian tadi ya anak-anak materi kita hari ini tentang Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim dan agraris, yang dimana dengan letak Indonesia sebagai negara kepulauan dan agraris tadi mempengaruhi keberadaan penduduk serta persebaran flora dan faunanya. Silakan anak-anak dari materi yang saya sampaikan ini dipelajari dan nanti akan kita lanjutkan untuk pengerjaan di buku lembar tugasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.